Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Momen yang penting hari ini kita ada di tempat ini untuk kita mengingat pengorbanan Allah yang memberikan anaknya, pengorbanan Yesus di kayu salib. Dan hari ini kemenangan yang besar kita rayakan memperingati. God is our victory. God is our victory. God is our victory. Haleluya. Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Tanpa Engkau mau taat di atas kayu salib, bahkan menyerahkan nyawanya, kami sampai saat ini tidak ada artinya apa-apa. Engkau kirim putramu Yesus sebagai jembatan di mana kita bisa manusia bersekutu, berhubungan lagi dengan Allah Bapa. Karena keadaan di dalam dunia ini tanpa Engkau Tuhan, kami semua tidak mempunyai kekuatan apa-apa. Oleh sebab itu iman kami boleh tetap dibangun karena ada Roh Kudus yang mendampingi setiap kami. Dan pagi hari ini kami mau bersorak-sorai bagi Engkau. Kami mau mengagungkan Engkau sebab Engkau sudah berkarya untuk kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami siap beribadah, kami siap menyanjung dan meninggikan nama-Mu. Satu-satunya yang harus dan layak untuk diterima puji-pujian bagi Engkau Tuhan. Kuduskan setiap kami yang ada di tempat ini, roh, jiwa dan tubuh kami, sehingga kami berkenan di hadapan Tuhan. Dengan demikian segala pujian, segala hormat, segala pengemuliaan, segala pengagungan kami mau berikan hanya bagi Engkau. Haleluya, haleluya, amin. Dan telah diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Tiada kata yang layak untuk berikan, tiada kata untuk memujimu, tapi ku kan bersorak amin dengan segenap hati. Hallelujah, bagi anak-Mu.
beri pujian hanya bagi Dia. Beri pujian bagi Anak Domba. Yesus bersama. Haleluya. Inilah waktunya kita mau merayakan terus kebesaran dan kemuliaan Tuhan yang sudah bertahta di atas kemuliaan. Katakan mau Dia bangkit. Dia bangkit, amin. Dia bangkit dan hidup selamanya. Imani, Dia bangkit, Dia bangkit. Mari rayakan kebenaran Tuhan kita. Dia katakan Yesus bangkit selamanya. Yesus bangkit, Yesus bangkit. Mari merayakan kebangkitan Tuhan kita. Mari katakan sekali lagi. Dia bangkit. Yes. Dia bangkit. Amin. Terima kasih Tuhan. Selamanya. Yesus bangkit, Yesus bangkit. Mari rayakan kebangkitan Tuhan kita. Marilah rayakan, marilah rayakan lagi. Marilah rayakan, marilah rayakan lagi. Marilah rayakan, marilah rayakan sekali lagi. Marilah rayakan siapa? Kebangkitan Tuhan kita. Inilah waktunya bagi umat Tuhan. Dia sudah bangkit. Bagian kita umat Tuhan, kita harus bangkit juga untuk semuanya. Inilah waktunya kita semuanya teruskan karya Tuhan. Kita buat iblis kemakan, melangkapi budayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, bangkit, serukan nama Yesus. Panggil Dia. Yesus, maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis kemakan, melangkapi budayanya dengan kuasa namanya. Karena nama Dia, nama Yesus, yang menara yang kuat, nama Yesus, kota bentengnya.
siapa? Oleh darah Allah, oleh darah Allah, oleh darah Allah, Masih semangat memuji Tuhan, amin, pada pagi hari ini. Haleluya, dia mati dan dia bangkit bagi kita pada pagi hari ini. Dia mati bagiku, dia bangkit bagiku, dia Tuhan Allah bersamaku. Kuasa mati kalahkan, hidupku dipulihkan, dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, dia sangat baik, Yesus, dia baik bagiku. Dia sungguh baik, dia sangat baik, Yesus, dia baik bagiku. Dia ada di dalam saudara pada pagi hari ini. Yes, dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Kekuatan, dia penuhi hati saudara. Dengan kuasa kasih-Nya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, dia sangat baik, Yesus, dia baik bagiku. Dia sungguh baik, dia sangat baik, Yesus, dia baik bagiku. He is so good, He is so good to you, He is so good to me, Jesus, He is so good to you. Wow, He is so good to you, He is so good to me, Jesus, He's so good to you and me. Jesus, Jesus, He's so good to you and me. Wow, Jesus, He's so good to you, He's so good to me, He's so good to you and me. Haleluya, haleluya. Silakan duduk saudara-saudara. Karena ku tahu Dia pegang hari esok, hidup jadi berat.
sebab Dia hidup.
feel is cold. I'm coming back to your presence. I'm coming back to your presence. 'Cause there's a hunger and a thirst. I am desperate. Immerse me, and I'm not waiting, not anymore. 'Cause I need you, Lord. I need you, Lord. I feel it burning like a fire, stronger than before. You are the one that I desire. I couldn't ask for more, so I'm coming back to your presence. I'm coming back to your presence. 'Cause there's a hunger and a thirst. I am desperate. Immerse me, and I'm not waiting, not anymore. 'Cause I need you, Lord. I need you, Sweep me away. Sweep me away with you. Sweep me away. Come and sweep me away with you. Come and sweep me away with you. 'Cause there's a hunger and a thirst. I am desperate. Immerse me, and I'm not waiting, not anymore. 'Cause I need you, Lord. I need you, Lord. I need you, Lord. I need you, Lord. I need you, Sekali lagi dong beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Persiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya. Selain
kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini wah, ku akui kasih-Mu tiada duanya. Mari cepat saja katakan sambil bangkit berdiri saudara. Oh Yesus, aku menerima diriku apa adanya, selain kasih-Mu. Yesus, wah, Kau kagumi, kasih-Mu tiada sampai kini, ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini diakui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi Yesus Tuhan, haleluya. Tiada duanya. Sampai kini kami akui kasih-Mu tiada dua. Ku kagumi, kami kagumi Engkau Yesus, kasih-Mu tiada dua. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Beberapa kali kasih-Mu tiada duanya. Ya, yes. Haleluya, 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 haleluya. Hari ini kita merayakan kebangkitan Kristus, amin. Kemenangan bagi orang percaya. Hari ini engkau dan saya ada di tempat ini karena bukti bahwa Yesus memang mati, tapi hari ketiga Dia bangkit, Dia kalahkan maut. Untuk itu kita bersukacita karena Yesus Kristus telah bangkit. Dan kita tahu kebangkitannya membawa kemenangan bagi umat percaya. Kebangkitannya mewujudkan harapan-harapan baru bagi setiap kita. Kebangkitannya Yesus Kristus atas maut membuat kita yakin dan percaya bahwa Dia satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat bagi umat manusia. Beri tepuk tangan yang meriah. Haleluya, haleluya. Dia Tuhan, Dia Tuhan,
Dia telah bangkit dari maut, sebab Dia Tuhan. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesuslah Tuhan. Dia Tuhan, Dia Tuhan, Dia Tuhan, Dia telah bangkit dari maut, sebab Dia Tuhan. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesuslah Tuhan. Saudara yang saya cinta, apakah engkau saat ini mengaku bahwa Yesuslah Tuhan bagi hidup saudara, bagi hidup saya? Yang diberkati katakan amin. Yang percaya katakan amin. Beri sorak-sorai yang luar biasa. Haleluya. Seandainya papa kita mati, ibu kita meninggal, anak kita meninggal, suami kita meninggal, istri kita meninggal, tapi hari ketiga dia bangkit. Saya percaya tidak ada kegirangan yang dapat menyatakan bahwa memang Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib. Sukacita yang luar biasa yang tidak bisa digambarkan dengan apapun juga. Amin. Jadi kalau hari ini engkau sementara memeriahkan, memperingati hari kemenangan, Yesus kita bangkit sehingga menjadikan kita bisa selamat. Katakan amin. Maka saya percaya tidak cukup hanya begitu saja. Ayo beli tepuk tangannya lebih meriah lagi. Haleluya. 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 Hidup, hidup, hidup selamanya. Tuhanku hiduplah, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Tuhanku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesus ku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesus ku hiduplah. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesus ku hiduplah, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Oh haleluya, oh haleluya. Yesus ku hiduplah. Oh haleluya, Yesus ku hiduplah. Yesus ku hiduplah. Yesus ku Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Ya Allah, ya Bapakku, Engkau telah mengaruniakan anakmu yang tunggal Yesus Kristus ke dalam dunia ini karena Engkau mengasihi setiap ciptaanmu, termasuk kami yang hadir hari ini di gereja maupun di ibadah secara online. Kami sungguh bersukacita, di mana Tuhan 5 hal yang Engkau nubuatkan dan satu persatu sudah terjadi, yaitu Yesus lahir,
Yesus hidup, Yesus mati, hari ketiga dia bangkit dari maut, dan dia naik ke surga. Saat ini kurang satu Tuhan, yaitu kedatangan-Mu yang kedua kali yang kami tunggu-tunggu. Kalau 4 dari 5 hal yang besar sudah Engkau buktikan, hanya kurang satu. Kami terlalu yakin bahwa yang satu pun Engkau pasti genapi. Sehingga hari ini kami ada di sini sedang menunggu kedatangan-Mu yang kedua. Dan Engkau menjemput kami sebagai mempelai Kristus. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami mau dengar pesan firman-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Semua kita diberkati, beriman, siap terima firman Allah. Katakan sama-sama, amin. Jangan duduk dulu, kasih salam. Selamat, Yesus sudah bangkit. Oh haleluya, 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 haleluya. Silakan duduk. Sebelum kita mendengar firman Allah, maka akan ditayangkan sekilas film tentang kebangkitan Kristus supaya saudara dan saya lebih memahami dan menghayati. Film tersebut diambil dalam Injil Lukas, pasal yang ke-24, ayat yang pertama sampai ke-12. Bukan cuma Injil Lukas yang menceritakan, yang menulis tentang peristiwa tersebut. Tetapi keempat Injil menceritakan tentang kebangkitan Kristus. Sejarah tidak bisa dihilangkan atau dihapus. Beberapa orang berusaha untuk mengkaburkan peristiwa tersebut. Tetapi kebenaran adalah kebenaran. Kebenaran akan nyata. Sehingga sampai hari ini, 2000 tahun yang lampau peristiwa ini terjadi, tapi sampai hari ini, bahwa memang dia sudah bangkit. Tema Paskah pada siang hari ini berjudul He has risen. He has risen. Dia sudah bangkit. Dia sudah bangkit. Beri tepuk tangan yang meriah. Kalau Yesus sudah bangkit, maka bagaimana dengan saudara dan saya? Kita akan mendengar bacaan yang saya minta dengan hormat Pendeta Dr. Willy akan membacakan Lukas 24 ayat 1 sampai 8 saja. Demikian bunyi firman Allah. Injil Lukas pasal 24 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Dan pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termanggu-manggu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini.
ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Sekian pembaca. Terima kasih. He has doa untuk setiap kita yang ada di bumi ini, supaya kerinduan Allah, di mana setiap orang jangan ada yang binasa, melainkan semua orang beroleh hidup yang kekal di surga yang mulia. Katakan amin. Hari ini lewat Paskah, lewat peringatan kebangkitan Yesus Kristus, di mana Dia sudah bangkit, yang menjadi persoalannya, bagaimana dengan saudara dan saya atas peristiwa tersebut? Kebangkitannya berdampak apa dengan saudara? Ini yang lebih penting. Apakah peristiwa tersebut hanya sebuah sejarah yang patut dikenang? Ataukah sebuah peristiwa yang heroik, yang spektakuler, yang membuat kita semua terkagum-kagum? Karena tidak ada orang yang mati dan bangkit dan hidup untuk selama-lamanya. Hanya Yesus Kristus satu-satunya juru selamat dunia. Oleh sebab itu, sekarang apa? You, saudara saya, bagaimana kita menyikapinya tentang hal ini? Yang jelas kita tahu bahwa peristiwa kebangkitan Kristus berdampak kepada keselamatan orang yang percaya Yesus, termasuk saudara dan saya yang sudah percaya Yesus, maka kita tahu kita punya kepastian keselamatan. Katakan amin. Nah, hari ini Tuhan mau ingatkan untuk setiap saudara dan saya lewat perumpamaan tentang 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Kembali hambanya akan membacakan Matius 25 ayat 1 sampai ayat 13. Injil Matius pasal yang ke-25 ayat 1 sampai yang ke-13. Pada waktu itu, hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam, terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi
Waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Demikian bacaan. Yang diberkati katakan, yang percaya katakan. Mengapa perumpamaan ini mengambil contoh anak gadis? Kenapa bukan pria tampan? Karena perumpamaan ini menekankan pentingnya persiapan saudara dan saya sebagai gereja Tuhan. Sedang menanti kedatangan Kristus yang kedua kali sebagai mempelai laki-laki. Maka itu perumpamaan ini tentang gadis. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, konteksnya adalah kita, saya, saudara, sebagai gereja Tuhan atau mempelai wanita, dan Tuhan sebagai mempelai laki-laki atau mempelai pria yang akan menjemput saudara dan saya pada waktu kedatangannya kedua kali. Yang diberkati katakan, yang percaya katakan, yes, Yesus sudah bangkit, dia ada di surga. Bagian kita, selama kita masih diberi kesempatan hidup, di samping kita bekerja, mencari nafkah, menyekolahkan anak, berkarya, dan lain sebagainya. Maka ada hal yang lebih penting, yaitu kita harus waspada, berjaga-jaga. Kenapa? Karena hidup di dunia adalah sementara. Kita mempunyai kepastian kehidupan yang kekal sampai kekal. Untuk itu, engkau dan saya boleh percaya kepada Yesus Kristus. Diceritakan di mana ada 10 gadis, 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Saudara, ini bukan soal yang baik dan yang jahat, tapi ini soal yang bodoh dan yang bijaksana. Harusnya kan yang bodoh dan yang pintar. Tapi perlu saudara dan saya ketahui, yang pintar pun belum tentu bijaksana. Amin? Amin? Berapa banyak kita tahu contoh di dunia sekarang yang nyata. Betapa banyak orang pintar tapi tidak bijaksana. Oleh sebab itu Tuhan memberi contoh perumpamaan yang bodoh dan yang bijaksana. Artinya kalau ada gadis yang bijaksana, ada orang-orang yang bijaksana, dia pasti pintar. Sebaliknya, kalau engkau pintar, belum tentu bijaksana. Oh, banyak contoh. Orang pintar yang gak bijaksana. Ya, di medsos pada pamer kekayaan, wah hebat sekali. Saudara, padahal duitnya dari mana? Wong pegawai biasa, mau sampai mati pun belum tentu bisa beli barang-barang itu. Tapi dengan bangganya mempamerkan segala kekayaan kehebatannya. Akhirnya apa? Akhirnya pasti apakah dia pintar? Dia pintar, tapi tidak
bijaksana. Katakan amin. Kita tahu, kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita beroleh kepastian keselamatan. Tapi lewat cerita ini, ternyata untuk selamat, untuk masuk surga, tidak hanya sekedar percaya, beriman, dibaptis, sebentar ada baptisan air. Kenapa? 10 gadis tersebut, mereka menceritakan bahwa sedang menunggu mempelai. Artinya apa? 10 gadis tersebut adalah anak-anak Tuhan. Orang Kristen. Berarti kalau demikian, orang Kristen tidak semua masuk surga. Yes. Tapi orang Kristen yang bijaksana pasti masuk surga. Beri tepuk tangan yang meriah. Ini saudara dan saya harus pahami. Maka itu Yesus memberikan perumpamaan ini, mengingatkan saudara dan saya, supaya kita waspada, supaya kita berjaga-jaga, sehingga pada harinya Dia datang kembali menjemput kita orang yang percaya, kita didapati sebagai orang yang bijaksana. Alkitab tidak menceritakan tentang gadis yang baik dan yang jahat. Alkitab juga tidak berbicara tentang gadis yang berdosa dan yang tidak berdosa. Tapi yang Alkitab ceritakan luar biasa, adalah soal yang bijaksana dan yang bodoh. Mungkin kau berkata, Pak Pendeta, bukankah saya sudah menjadi anak Tuhan? Saya menjadi orang Kristen yang sudah sekian lama. Betul. Tapi walau kamu jadi anak Tuhan, contoh membuktikan ternyata ada 5 yang bijaksana, 5 yang bodoh. Dan lewat cerita tersebut kita tahu, maka yang bijaksana pada waktu mempelai datang, dia dibawa masuk ke dalam kemuliaannya, tetapi yang bodoh terlambat, pintu tertutup. Kenapa? Dia tidak membawa pelita, dia tidak menyiapkan pelita, alias bodoh. Alkitab juga bercerita bahwa pada waktu dia datang, ada yang diangkat, ada yang tertinggal. Yang tertinggal bukan soal non-Kristen, tetapi juga menyangkut orang-orang Kristiani, tetapi yang masuk dalam bilangan orang yang digolongkan sebagai orang bodoh. Saya berdoa untuk kita semua yang ada di sini, yang ada mengikuti ibadah secara online. Biarlah setiap kita diberi bijaksana supaya pada waktu Yesus datang, maka kita dijemput sebagai mempelai Kristus. Lalu ini soal apa? Sebetulnya istilah bijaksana dan bodoh itu bukan berarti soal nasib baik, nasib buruk. Tapi berbicara soal bijaksana dan bodoh, artinya bahwa setiap kita harus mau mendidik diri kita setiap saat, setiap hari, supaya kita menjadi orang yang bijaksana. Bukan cuma kita mendidik kita sendiri, tapi juga kita juga mengizinkan Tuhan mendidik jiwa kita setiap saat, setiap waktu. Lewat firman Allah, lewat hamba Tuhan, lewat teman-teman, lewat sebuah peristiwa
yang dimana itu mengingatkan kita supaya dalam hidup ini kita selalu bijaksana. Dalam perjalanan hidup saya sampai hari ini, setiap hari, setiap waktu, saya tidak terlepas mendidik jiwa saya untuk supaya saya benar-benar lebih bijaksana dari hari ke hari. Karena saya tahu saya penuh kelemahan dan kekurangan. Saya percaya saudara juga sama. Oleh sebab itu saya selalu mau mendidik jiwaku. Kalaupun saya sudah dikatakan baik, saya mau lebih baik lagi. Kalaupun saya dikatakan murah hati, saya mau lebih murah hati lagi. Katakan amin. Kalaupun saya dibilang apakah, tapi saya mau menjadi orang yang bijaksana seperti yang Tuhan mau. Bukan cuma saya mendidik jiwaku, sehingga dalam beberapa hal kadangkala, wah, Roh Kudus ingatkan, enggak benar, cepat perbaiki. Saudara, tapi ada orang-orang yang tidak mau dididik oleh Tuhan, sehingga kebodohan itu melekat dalam dirinya. Perumpamaan ini telah memberi alternatif kepada kita. Perumpamaan ini telah memberi sebuah pilihan untuk kita. Mau bijaksana atau bodoh. Saya berdoa supaya jangan ada orang yang condong bangga, condong merasa, wah luar biasa. Padahal punya karakter yang jelek sekali, yang buruk sekali. Tapi tidak pernah mau mendidik dirinya dan tidak pernah mau dididik oleh Tuhan. Orang yang demikian kasihan. Kita tahu dalam kehidupan sehari-hari, banyak mungkin sahabat, mungkin suami, mungkin istri, kalau bisa menekan orang, wah rasa bangga, rasa hebat. Kalau bisa mempermalukan orang lain, wah rasa hebat. Kalau bisa marah-marahi orang lain, menghina orang lain, menghukum orang lain yang tidak bersalah, berlaku semena-mena dan tidak memikirkan bagaimana dengan orang lain yang dia begitukan. Kebodohan tidak mau mendengar nasihat orang lain. Kebodohan adalah kedegilan hati, kesombongan jiwa. Dan ini yang Tuhan peringatkan. Supaya apa? Supaya kita menjadi manusia yang sudah percaya Yesus Kristus, tetapi juga menjadi manusia yang bijaksana. Orang yang jiwanya tidak terdidik, seperti binatang liar yang semaunya tidak terkendali, dan itu akan merusak kiri kanan. Baik merusak dirinya, terlebih juga merusak orang lain. Sedang orang yang jiwanya mau dididik adalah orang yang punya penguasaan diri yang kuat. Seperti yang Alkitab mau. Katakan amin. Katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah. Hari ini lewat pesan Tuhan, kebangkitan Kristus, maka diingatkan tentang perumpamaan gadis yang bodoh dan gadis yang bijaksana. Mungkin hari ini pesan Tuhan, khotbah saya keras, tapi saya harus menyampaikan, saya harus taat. Pada waktu saya menyiapkan ini tidak mudah. Saya tahu ada orang yang tidak suka, tapi itu urusan Anda. Tapi bagi saya, tugas saya harus sampaikan. Supaya apa? Supaya tidak ada seorang pun di antara kita yang percaya Yesus yang ada di rumah Tuhan, maupun yang mendengar dari rumah. Tidak ada yang menjadi
gadis yang bodoh, tapi semuanya menjadi gadis-gadis yang bijaksana. Ayo beri tepuk tangan yang meriah. Saya, saudara, manusia biasa yang tidak lebih daripada banyak kesalahan, banyak dosa, banyak kekeliruan. Oleh sebab itu, kita diingatkan, bukan cuma percaya atau selamat, ada proses yang harus kita jalani, yang harus kita lewati, yang harus kita lalui. Katakan amin. Katakan amin. Yes! Saat ini check and recheck tentang hidup kita. Apakah kita seperti gadis yang bodoh atau yang bijaksana? Jangan hidup kita terkendali dengan kebodohan, karena kita akan kehilangan banyak hal. Hal yang baik, yang berguna, enggak kita dapatkan. Sehingga mungkin kita berkata, Tuhan, aku sudah menjadi anak Tuhan. Aku setia datang ke gereja. Aku setia memberi persepuluhan. Aku setia memberi persembahan. Aku aktif di dalam singer, song leader, pemain musik, berkhotbah. Banyak hal. Tapi kenapa Tuhan, aku mengalami hal yang buruk? Saudara, mari kita terbuka, punya jiwa besar. Mau berubah Tuhan. Mungkin salah satu yang Tuhan mau. Karena aku masih menjadi gadis yang bodoh. Tapi kesempatan peristiwa kebangkitan Kristus mengingatkan, menegur, mengajak kita untuk mau berubah, untuk mau dididik. Kita tahu ada orang-orang yang sangat sensitif, gampang tersinggung, gampang sakit hati, gampang marah-marah, tak terkontrol sama siapa saja, ribut melulu. Tapi katanya dia tuh orangnya baik. Baik tidak masuk surga loh. Amin. Baik tidak membawa kita masuk surga, tidak ada tiket orang baik masuk surga. Bukan yang demikian, tapi yang percaya, yang bijaksana baru bisa punya tiket ke surga. Beri tepuk tangan yang meriah. Haleluya. Sekilas tentang yang bodoh tadi. Tadi saya sudah uraikan tentang yang bodoh. Tapi sekilas, apa arti bodoh? Malas, enggak disiplin, bukankah tadi itu ada di dalam golongan ini? Malas, enggak disiplin, enggak antisipasi, enggak buat perencanaan yang baik. Oh, saya punya sahabat yang luar biasa, Pak Johan, Ibu Mary. Selalu membawa kami ke luar negeri, keluar kota, happy-happy, kuliner dan lain sebagainya. Jauh-jauh hari sudah dibuat perencanaan. Ini kami akan diajak ke puncak, jauh-jauh hari sudah direncanakan, makannya di mana, tidurnya gimana, apa semua. Luar biasa. Terima kasih. Terima kasih. Untuk hal-hal yang sepele, direncanakan dengan baik, baru bisa hasilnya baik. Tapi seringkali kita sembrono, ngawur, ngaco, gak punya antisipasi, gak ada perhitungan yang mantap. Meremehkan, menggampangkan. Dia pikir nanti toh saya minta temanku minyak, pasti dia kasih. Siapa bilang ini terbukti. Sebagai penutup, jangan sampai kita menjadi orang Kristen yang bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, tetapi menjadi orang bodoh. Sehingga pintu tertutup, kita tertinggal. Tapi jadilah gadis yang bijaksana, yang selalu bisa mengantisipasi dengan cermat dan berjaga-jaga dan waspada, siap menyambut mempelai datang. Beri tepuk tangan yang meriah. Haleluya. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri.
Di Alkitab ada 25 judul cerita tentang perumpamaan. Ada perumpamaan 5 gadis bodoh, 5 gadis bijaksana. Ada perumpamaan tentang anak yang hilang. Ada perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin. Dan lain sebagainya. Kalau sampai perumpamaan itu ditulis di dalam Alkitab, maka saya percaya bahwa memang itu hal yang penting untuk mengingatkan kita semua. Katakan amin. Katakan amin. Saudara mau terima firman Tuhan? Saudara diberkati? Mari beri tepuk tangan yang meriah. Haleluya. Haleluya. Dia hiduplah. Dia hiduplah. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Yesus hiduplah. Dia hiduplah. Sembahyang buat anak-anaknya. Keselamatan adalah sebuah pilihan. Menjadi bodoh dan bijaksana adalah sebuah alternatif yang kita harus memilihnya. Hari ini dengan kerendahan hati, lewat mimbar ini, saya berkata dalam nama Yesus, kalau ada di antara engkau yang masih belum mempunyai kepastian bahwa Yesus yang bangkit adalah juru selamat satu-satunya, hari ini, saat ini, buka hatimu, terimalah Dia sebagai Tuhan dan juru selamat. Dan itu merupakan hadiah yang termulia, terbesar, yang paling luar biasa yang kau dapatkan secara cuma-cuma. Tuhan hanya butuhkan kerendahan hati. Tuhan, ini aku, ini aku, ini aku. Yang kedua, setelah kau mendengar firman Allah, engkau sudah mengambil keputusan untuk engkau mengenal Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi persoalannya, karakter belum berubah, kelakuan belum berubah. Mari dengan rendah hati saya katakan, biarlah saat ini engkau berkata kepada jiwamu, hai jiwaku, engkau harus mau dididik setiap saat, setiap waktu. Lewat peristiwa, lewat tutur kata, lewat perbuatan, lewat banyak hal. Dan kau berkata, Tuhan ini aku, didiklah jiwaku. Supaya aku menjadi orang Kristen yang bijaksana. Dan itu yang engkau mau. Supaya pada waktunya engkau berkata, sabaslah. Hai kekasih-kekasihku, masuklah bersama aku ke dalam surga untuk tinggal bersama-sama sampai selama-lamanya. Beri tepuk tangan yang meriah. Haleluya. Dia hiduplah, Dia hiduplah, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Yesus hiduplah, Dia hiduplah, sembahyang buat anak-anaknya. Satu menit, waktu yang sangat penting bagi hidupmu, menentukan masa depanmu, baik yang ada sementara di dunia maupun untuk hidup kekal. Renungkan pesan Tuhan hari ini. Ini firman pertama kali saya sampaikan pada hari ini. Saya percaya karena Tuhan mengasihi saya, mengasihi setiap kita. Katakan amin.
Tuhan Yesus. Pada peringatan kebangkitan Kristus, ada dua hal yang engkau ingatkan. Yang pertama, kalau kami belum punya kepastian percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Tuhan, kesempatan yang indah. Kami mau mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ampuni dosaku, jadikan aku anak-anak-Mu. Mampukan aku untuk menurut jalan yang Engkau tunjukkan dalam hidup kami, seturut kehendak-Mu. Terima kasih buat keselamatan yang merupakan hadiah yang tak ternilai dalam hidup ini. Kami boleh memiliki apapun, bahkan seisi dunia, firman Tuhan katakan. Tapi kalau jiwa kita binasa, tidak ada artinya. Saya merasakan saya sakit saja. Belum mati, baru sakit saja, tidak berdaya. Rasanya semua kosong, dunia kosong, tak berdaya. Terima kasih kalau Engkau ingatkan lewat pesan-Mu. Dan yang kedua, bagi kami yang sudah menjadi Kristen bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, tapi kami masih seperti gadis yang bodoh. Kami mau dididik oleh Tuhan. Kami mau dididik oleh kami sendiri, Tuhan. Dan kami mau berubah. Kami tidak akan bangga lagi dengan karakter yang buruk, yang hanya merugikan banyak orang. Ampuni kami. Jadikan hidup kami garam dan terang dunia. Olehnya nama Tuhan dipermuliakan. Dan pada akhirnya kami berdoa untuk semua orang yang mendengar firman pada siang hari ini. Kami percaya Engkau menjadikan kami gadis-gadis yang bijaksana. Karena itu yang Tuhan inginkan. Mampukan untuk kami melakukan di dalam nama Yesus. Terima kasih. Bapa, sebentar kami mau mengambil ayat mas lewat telur Paskah. Sebentar pula kami akan membawa persembahan ucapan syukur. Kiranya berkat-Mu tercurah atasnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau menerima segala doa dan ucapan syukur kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Semua bersukacita katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah. Haleluya. Silakan saudara duduk. Tuhan Yesus memberkati kita. Pada perayaan kebangkitan Kristus, maka disediakan telur Paskah dan ayat mas. Setiap orang boleh mengambil satu saja, dan itu ayat untuk saudara pribadi. Jangan mengambil untuk orang lain atau untuk keluarga, jangan dulu. Untuk saudara dulu, ya. Untuk saudara dulu. Dan semua boleh mengambil, semua orang. Tidak terkecuali siapapun engkau boleh mengambilnya. Yang kedua, setelah engkau mengambil, maka engkau juga bisa memberikan persembahan syukur. Dan olehnya Tuhan disenangkan. Haleluya. Haleluya. Saya rindu kita sambil menyanyikan. Setiap hari kulihat kasih-Mu, ya, atau lebih tinggi. Setiap hari kulihat kasih-Mu. Mulai dari sini dulu. Hari kulihat kuasa-Mu. Setiap hari, mari boleh lihat mujizat terjadi dalam hidupku. Setiap hari, setiap hari
Kulihat kasih-Mu setiap hari, kulihat kuasa-Mu setiap hari, kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Setiap kulihat kasih-Mu setiap hari, kulihat kuasa-Mu setiap hari, kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Setiap hari, setiap hari, kulihat kasih-Mu setiap hari, kulihat kuasa-Mu setiap hari, kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, 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 Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, ya Yesus, Engkau segalanya. Ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Setiap hari kulihat kasih-Mu setiap hari, kulihat kuasa-Mu setiap hari, kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Setiap hari, kulihat kasih-Mu setiap hari, kulihat kuasa-Mu setiap hari, kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus,
saja menyanyikan pujian ini. Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Om Bapak menyanyikan pujian. Setiap hari kulihat kasih-Mu, ya Bapak. Setiap hari, oh Yesus, kulihat kuasa-Mu. Setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Sama-sama katakan, Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, 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 Kau segalanya bagiku. ku cinta Kau Lebih dari segala yang ada, hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Siapa yang mau mengambilkan untuk keluarganya silakan. Kalau ada yang mau mengambil untuk keluarganya silakan. Ya. Yang jelas saudara sudah tahu ayat yang untuk saudara. Jangan kau tukar karena pilih yang bagus. Amin. Haleluya. Ya. Karena ayat dan telur ini khusus hari ini. Ya, khusus hari ini. Kasih yang lain juga. Kita tunduk kepala. Tuhan, terima kasih buat firman untuk saya. Kami mau firman ini untuk saya dan semua firman baik untuk kami. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Beri tepuk tangan yang meriah, haleluya. Saya dapat ayat, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu,
Dan apa yang kuberikan tidak seperti diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Tuhan tahu, saya lagi gelisah dan gentar. Tadi malam saya gak bisa tidur sampai jam 3, jujur. Hampir gak bisa datang, saudara. Jam 3 saya cuma tidur 1 jam, tahu-tahu mau pingsan. Istri saya bangunkan, ambilkan ini itu, gosok, kerik, aduh. Saya merasa gak karu-karuan. Saya sedang berpikir, besok mungkin saya mau lari ke Singapura ini. Jantung sakit, semua udah gak karuan, saudara. Tapi saya nangis, saya bilang Tuhan, ini sama seperti hari Jumat kemarin lagi. Rupanya karena saudara dan saya mau terima berkat besar, maka itu ada saja halangannya. Tapi saya berdoa, Tuhan, ini hari besar. Saya harus sampaikan pesan-Mu, Tuhan. Dan akhirnya, seperti pujian tadi, setiap hari kulihat kasih-Mu. Setiap hari kulihat mujizat-Mu. Saudara, saya belum tidur nih. Padahal saya ada tugas bentar masih mau membaptis. Tapi saya mendapat kekuatan yang baru. Bukan saya lawan, bukan saya sengaja, bukan saya melawan Tuhan, bukan. Tapi saya tahu, hari ini, saat ini saya segar, karena Tuhan yang memberi kekuatan ekstra. Beri tepuk tangan yang meriah. Sebentar, selesai ibadah jangan pulang. Semua kita berpesta, makan bersama. Gereja menyediakan makanan beraneka ragam. Beri tepuk tangan untuk gereja kita. Haleluya. Gerejanya Pak Titus kok sering makan-makan? Ya. Kenapa? Bersyukur pendeta gembala kalian suka makan. Nah, Tuhan Yesus saja senang makan loh. Amin. Waktu dia berkhotbah, dia tidak biarkan ribuan orang pulang dengan lapar. Murid-muridnya disuruh beri mereka makan, beri mereka makan, beri mereka makan. Amin. Bahkan saya rindu setiap minggu habis terima makanan rohani, kita terima makanan jasmani. Amin. Tunggu sponsor. Terima kasih untuk saudara-saudara yang luar biasa yang menyediakan segala sesuatu. Dan saya merasakan bahwa atmosfer gereja ini makin lama makin luar biasa. Kita merasakan kasih persaudaraan yang begitu kuat. Dan ini kita terus lestarikan, kita pelihara. Buang itu 5 gadis yang bodoh. Amin. Tapi kita mau menjadi 5 gadis yang bijaksana. Mari kita bangkit berdiri. Kami memujikan ajaib Tuhan, kami memujikan kesabaran-Mu. Ajaib Tuhan, Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Angkatlah
kedua tangan, terimalah berkat urapan dari Bapa di surga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan padamu kasih dan anugerahnya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu serta memberi engkau damai, sejahtera, sukacita. Anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dalam Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan bersama Roh Kudus yang terus tinggal menyertai kami siang ini bahkan sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan datang menjemput kami, gadis yang bijaksana, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua diberkati, beriman katakan sama-sama amin, 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 amin. Ya. Silahkan bersalam-salaman, jangan pulang. Mari kita menikmati berkat Paskah. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Katakan segenap hati. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku Tuhan, ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Katakan kau terbesar, kau terbesar dan mulia, biarlah semua